kita lanjutkan acara selanjutnya. Memasuki acara yang ke-6, yaitu acara pembahasan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Suryadi SAI. Langsung saja kepada beliau, Bapak Ustadz Suryadi SAI, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang saya hormati sesepuh bini sepuh, apa nih Pak? Puri Utama. Yang saya hormati panitia atau ketua, yang ketua atau yang patean semua saya sebutkan, yang mana acara ini bisa berjalan oleh Pak Ketua dan seluruh masyarakat yang membantu terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan, jamaah dari nanti wetan Paulo masih sakit. Rombongan dari Kulon nih Pak. Tiga jamaah Babu Salam Bu. Oh sudah kenal. Ya biasanya malam Jumat pagi biasanya rutina di Babu Salam. Biasanya kita pakai kitabnya, kitab Surat Taufik. Bagus ini. Kalau rukun kayak ini nanti kalau Jumat lagi ke sana, kalau ini acaranya kapan Pak pengajian sini? Tiap malam Jumat. Tiap malam Jumat sering-sering ke sini. Apa kata Rasulullah? Man salaka tariqa ilal ilmi salakallahu tariqa ilal jannah. Tadi hujan di sini Bu. Hujan. Kok nggak di rumah aja bobo Bu? Ya semoga Allah balas. Man salaka tariqa ilal ilmi, siapa tadi yang dari rumah jalan menuju masjid sini dengan niat thalabul ilmi, salakallahu tariqah ilal jannah, maka Allah buka jalan menuju surga. Amin. Ya kemudian yang saya cintai rombongannya adik-adik ini istimewa nih Bu. Enten putrine jenengan yang mriki. Enten bangga mesti ya. Sinten Mbak Sik Mulang Hadro sinten? Sinten Pak? Ini luar biasa Pak, istimewa ini Bu. Kan zaman sekarang anak-anak kan daripada tradisi Islami kayak gini pilih main HP di rumah Pak. Tapi ini istimewa. Mungkin diberikan keberkahan besok jadi anak yang soleh-solehah. Amin Allahumma amin. Rasulullah SAW bersabda, wa man nazarallahu ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abada. Salah satu yang kita lakukan pada malam hari ini niku rasa apa? Rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, kalau cinta tidak hanya diucapkan saja. Nah, seperti ini Bu, yang seperti ini
alaihi wasallam, haffathumul malaika. Malaikat bangga dengan umat-umat Rasulullah yang seperti ini. Inilah nanti umat-umat yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk di dalamnya, gitu. Ada sebuah kisah niki awal biasanya sering saya sampaikan ketika awal mau ngisi pengajian atau ngisi tausiah. Niki buatan ngisi pengajian, niki kita sama-sama watawasau bil haq watawasau bis sabr. Enek wong lanang, Pak. Wong lanang ganteng. Gaweane selama hidup di dunia tidak pernah melakukan amal keburukan, boten tahu melakukan kemaksiatan. Kemudian dia bertanya kepada Allah, ya Allah, saya kalau beribadah di tempat yang ramai seperti ini tidak akan fokus. Kemudian orang ini memilih untuk pergi dari kampungnya, kemudian mencari tempat yang paling sepi banget. Kalau semisal, kalau jadi dalam Uskuria itu dijelaskan bahwa laki-laki tersebut mencari pulau yang tidak ada penghuninya sama sekali. Kemudian laki-laki tersebut memohon kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, agar aku khusyuk beribadah kepadamu. Aku tidak akan fokus ketika ibadah sama mencari pekerjaan. Jadi saya minta kepadamu ya Allah, pertama, ketika saya lapar berikan saya makanan. Yang kedua, matikan saya dalam keadaan sujud kepada Engkau. Diijabahi oleh Allah karena dia ahli ibadah, ahli sholat, ahli zikir. Kemudian diijabah oleh Allah. Apapun yang kamu minta aku berikan. Ketika lapar, Allah tumbuhkan buah-buahan di samping tempat dia berzikir. Jadi nek lapar tinggal petik makan. Jadi dia nggak ngurusin perut. Kemudian pas permintaannya terakhir, matikan aku dalam keadaan sujud kepadamu ya Allah. Dimatikan oleh Allah dalam keadaan sujud. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan, kamu saya masukkan ke dalam surgaku karena rahmatku. Karena apa, Bu? Karena rahmatku. Tidak terima, laki-laki ini tidak terima. Ya Allah, semestinya Engkau masukkan saya ke surgamu itu karena amal ibadah saya, tapi bukan karena rahmatmu. Tidak terima. Tidak terima. 75 tahun hidup tanpa melakukan maksiat, tanpa melakukan kesalahan, berarti ibadahnya pun sundul langit. Tapi apa kata Allah? Aku masukkan kau ke surgaku dengan rahmatku. Tidak terima. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nek nggak terima, ayo saiki timbang. Jadi seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh laki-laki ini ditimbang. Kemudian Allah bilang kepada malaikat, kat malaikat congkel siji wae biji motone, jejer sanding amal ibadah. Kalah abot rahmat Allah. Satu biji mata yang Allah berikan itu ngalah-ngalah ke amal ibadah wong iman. Jadi yang terpenting itu rahmat. Apa yang kita lakukan pada malam hari ini? Dibalas oleh Allah, wasiat bihimur rahmah. Yang kita lakukan ini yang pertama zakarullah, yang kedua yatsulunal kitab, mengingat. Yang pertama mengingat kepada Allah, yang kedua membaca ayat-ayat Allah, yang ketiga yatadarrasuna fi bainahum, kita belajar di sini. Dibalas 4 oleh Allah. Yang pertama, unzilat alaihi sakinah, hati yang tenang. Kalau kita berangkat dari rumah ke pengajian tadi hatinya rasanya tenang gitu. Tenang
wasiatu bihimur rahmah. Aku limpahkan rahmat di tempat-tempat yang seperti ini, Bu. Apa tadi? Wa man nazarallahu ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu lahu abadan. Siapa yang sudah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah diazab selama-lamanya. Yang ketiga, hafatul malaika. Umat yang dulu diprotes oleh malaikat kepada Allah, kenapa engkau hendak menciptakan manusia yang akan merusak bumi, yang akan menumpah darah di bumi? Kenapa engkau hendak menciptakannya ya Allah, sedangkan kami selalu beribadah kepadamu? Nah, ini jawab Allah kepada malaikat tuh, lihat orang-orang kuri utama beribadah menyembahmu yang kamu kira dulu akan membunuh, saling bunuh, saling membuat kerusakan. Tidak, mereka memuji kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dibanggakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang bilang, Bu, awak mungkin kok makan apa acara Maulid Nabi, emang dalilnya apa? Jawab apa, Bu? Biasanya kata wong sing boten senang sholawatan, boten senang maulidan, boten senang boten ibu puasa. Nek jenengan ditanya yang tidak belajar repot yang jawab. Padahal jelas, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Pakai fi'il amar. Memerintahkan, Allah memerintahkan itu pakai fi'il amar di sana. Kul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi, karena kemuliaan, karena karunia, wa birahmatihi, karena rahmat. Dalam tafsirnya kedua ayat, dalam ayat ini ditafsirkan kul bifadlillah. Yang pertama itu karunia Allah terbesar itu diturunkannya Al-Quran. Karunia terbesar yang kedua yang paling utama wa birahmatihi, dilahirkannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab karangan Syekh Wahbah Zuhairi, dalam kitab Al-Wajiz, itu dalilnya. Kemudian ada orang bertanya kepada Muhammad, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Hari Senin hari lahirnya Rasulullah. Lahir Nabi Muhammad tanggal 12 Senin tahun Gajah Rabiul Awali. Ayo, baik, lanjut. Oke. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Zaka yauma wulidtu wa yauma yub'atsu wa unzila alaihi fi. Wahai sahabatku, ketahuilah kalau hari Senin itu hari aku dilahirkan. Wa yauma yub'atsu, dan aku dibangkitkan. Wa unzila alaihi fi, dan hari Senin itu wahyu pertama diturunkan. Apa kata Allah ketika menurunkan ayat tersebut? Falyafrahu, maka bergembiralah dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dalil yang pertama. Yang kedua, ini kita bahas maulid dulu. Yang kedua, dalilnya apa, Mas? Abdullah bin Uzza. Ini sering saya jelaskan kepada jamaah yang di Murad Babu Salam. Kalau ditanyakan lagi, mau pokok ngadake maulid barang, mau pokok kudu gembira lahirnya Kanjeng Nabi. Abdul Uzza niku terkenal niku salah satu pamane Kanjeng Nabi. Sinten? Pamane Kanjeng Nabi. Sinten mau asmane? Abdul Uzza. Abdul Uzza punya budak namanya Suwaibah. Budak ini kan apa, Bu? Pembantu, tapi zaman dulu pembantunya bisa dipakai dan bisa dijual beli. Budak. Kemudian Abdul Uzza ini bilang kepada Suwaibah, wahai Suwaibah, tolong jaga adik ipar, karena dia sedang hamil. Nah, suatu ketika adik iparnya Abdul Uzza ini melahirkan, kemudian Suwaibah langsung bergegas menuju Abdul Uzza. Wahai tuanku Abdul Uzza, adik iparmu sudah melahirkan. Laki-laki atau perempuan? Kalau perempuan kubur hidup itu. Ternyata laki-laki, sinten Muhammad Sallallahu
alaihi wasallam. Senang niki. Abdul Uzza niki senang gembira. Wahai Suwaibah, mulai detik ini kamu aku bebaskan. Napa Bu? Dibebaskan budaknya oleh Abdul Uzza. Nah, ketika ditanya oleh Abdullah bin Abbas, bagaimana keadaanmu wahai Abdul Uzza di neraka jahanam? Kalau Abdul Uzza mungkin ibu nggak kenal, tapi kalau Abu Lahab ngertos. Tabbat yada Abi Lahab. Abi Lahab. Iku ngertos kalau Abi Lahab, kalau Abu Lahab. Bagaimana keadaan di neraka wahai Abu Lahab? Kemudian jawab oleh Abu Lahab, setiap hari Senin yang aku disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, semua siksanya diringankan. Karena apa? Karena membebaskan Suwaibah ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang Maulid. Pohon selanjutnya yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting buat pelajaran hidup, untuk pedoman hidup. Jangan kertas gini kalau bahasanya campur-campur. Kertas. Saya nggak bisa bahasa Jawa, Bu. Saya orang Sumatera. Jadi Jawanya campur-campur. Tapi dong, paham gak? Nah, gini saat ini lagi mulai ngaji, serius ini. Hubbus syahawati minan nisa, kata Allah, wal banin wal qanatiril muqattarati minadh dhahabi wal fidda wal khailil musawwama wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hubbus syahawati minan nisa. Ini ayat yang ditujukan kepada kaum laki-laki, Pak. Cintailah perempuan. Kemudian ketika engkau telah mencintainya, kau halalkan dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, yaitu menikah. Pertanyaan saya, Bu, Ibu pernah jatuh cinta? Lah ini saya tanya. Bapak pernah jatuh cinta? Waduh Mas, saya belum pernah jatuh cinta, mengenai wis telu. Hubbus syahawati minan nisa, ini Allah berikan perasaan cinta kepada seorang laki-laki untuk perempuan, atau sebaliknya perempuan untuk laki-laki Allah berikan. Itu normal. Yang berbahaya sekarang itu kalau diberikan rasa cinta laki-laki dengan laki-laki. Itu sih buatan normal. Jelas ayat Qur'annya, Pak. Minan nisa, kemudian wal banin, perasaan cinta kepada anak. Setelah dia menikah dihalalkan dengan tuntunan Rasulullah SAW, kemudian dia pasti pengen punya anak. Benar apa betul? Kalau setelah menikah pasti pengen punya keturunan. Nggih betul. Nah, keturunan niku kalau dijabarkan lagi panjang. Anak niku iso bawa jenengan nang swarga, iso bawa jenengan nang neraka. Jadi beruntunglah jenengan punya putra putri yang seperti ini, yang masih mau diajak atau diajarkan agama-agama Allah. Niki TPA-nya jalan boten, Pak. Nek boten jalan pindah putra putri nek mriki nang Babu Salam. Enten TPA dan mriki boten jalan. Nek jalan alhamdulillah. Jadinya anaknya itu diajarkan dengan ilmu-ilmu Allah. Apa kata guru saya dulu di Tajaman ketika sering ngaji di situ? Anak-anak yang membaca satu surat dalam Al-Quran, mau dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, maka derajat orang tuanya yang ibunya lagi di rumah bukuin nonton TV, nopo nganggo daster cetok, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena punya anak yang membaca satu ayat dari Al-Quran. Jadi bangga jenengan. Nggih terus. Ya tapi nek jenengan pas mau
monggo Dek makan TPA ya jenengan ya melu ngaji ning omah. Ora ongkang-ongkang dasteran nonton TV anake pun ngaji ngono. Ya betul Pak. Kalau suruh ngaji jenengan juga harus ngaji. Biar ngajarin karena pendidikan pertama anak itu ada pada orang tua bukan di sekolahan. Wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Setelah dia punya istri yang cantik, punya anak yang solih-solihan, iki menungsoi pengen apa meneh, tanya Allah. Pasti pengen menumpuk-numpukan harta, baik itu dari emas maupun perak. Nggih betul. Nggih betul. Enten dan mriki wong sing ora seneng duwe. Maju mriki tak delok kowe beto. Enten lho. Apa kata Rasulullah? Seandainya anak Adam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua lahan, seisine lahan kuwi napa sawah kuwi isine mboten lari, mboten jagung, mboten kangkung, mboten kacang, mboten tembakau, tapi tanduran kuwi isine emas kabeh. Niki jare Kanjeng Nabi, apa menungso kuwi akan merasa cukup? Mboten. Manusia tersebut tidak akan pernah merasa cukup. Dia akan mencari lahan ketiga, keempat, kelima, keenam. Manusia itu akan merasa cukup wala yamna'u jawfab ni adama illa turab. Nek mulut iki wis disumpel karo lemah. Mati lagi merasa cukup. Golek ngoyake mboten temenan. Nggih. Kemudian pengen apa lagi manusia setelah punya uang yang banyak, punya emas, punya perak, pengen apa lagi di manusia? Wal khailil musawwama, pengen duwe tumpahan sing api. Nek nang tafsir Quran itu kuda pilihan. Nek kontekstual ketika belajar hukum zaman sekarangnya niku mobil. Nggih betul. Nek wis duwe duit akeh mesti pengen duwe tumpahan sing apik napa mobil. Enten. Kata nggih yang mriki nggih perumahan kok. Kata sendiri mobil. Nggih niku rasa cinta yang Allah berikan kepada manusia. Kemudian setelah punya mobil pengen apa lagi? Wal ami wal has. Pengen karep iki kabeh perumahan nang Puri tak tukuni kabeh memilih aku kabeh. Kuwi menungso enggak ono cukup beza lika mataul hayati dunia. Apa kata Allah? Zalika mataul hayati dunia. Ketahuilah wahai manusia, kuwi kabeh mataul hayati dunia, nikmat dunia tok. Wallah, demi Allah, indahu husnul ma'ab. Bojomu sing ayu mau mas, anakmu sing untuk bangga-bangga ke sing soleh-soleha mau, hartamu mau, duitmu, emasmu, gelangmu sing gede-gede niku, terus mobilmu kabeh lemahmu, kuwi zalika mata'ul hayatid. Wallah, indahu sesuk tak jupuk kabeh jare Gusti Allah. Enten mati bawa mobil. Abang Puri. Kuenten Bu, kalau kocornya pas meninggal dalam kain jenazahnya itu enek emas, ya, gelang-gelang peraknya, gelang emasnya, kalungnya enten melu, malah dikeduk kuburannya. Enggak ada yang dibawa mati. Kul a'unabbi'ukum, kata Allah, wahai Muhammad, aku kasih tahu yang lebih baik daripada itu semua. A'unabbi'ukum bi khairi min zalikum, sing luwih apik timbang kuwi kabeh. Enggak ono liyane kecuali takwa. Salah satu buktinya kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jenengan tak kasih cerita Bu, enten wong sugih zamane Nabi, sugih banget. Sugih jenengan kasih kalah. Jeneng sahabatnya Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi paling kaya selain Utsman bin Affan ada lagi namanya Abdurrahman bin Auf. Sugih sak boleh sugih. Orang kaya yang dikatakan oleh Nabi kaya ahli surga. Jenengan pengen jadi orang sugih ahli surga? Pengen? Nomor. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf ini sowan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya itu pengen masuk surga, tapi dalam keadaan yang cepat. Jadi gak suwe-suwe nunggu. Saya ingin masuk surga dalam keadaan cepat. Rasulullah jawab, awakmu sesuk bakal mlebu swarga paling lambat alon dewi. Lah jare Rasulullah, jare Abdurrahman bin Auf, kenapa ya Rasulullah? Hartamu kebanyakan. Dia jare ibu repot. Sumpah ke sesuk punya masjid Bu. Hartamu kebanyakan, kamu akan masuk surga dalam keadaan tertatih-tatih, lambat banget dia kebanter. Kenapa? Hartamu kebanyakan. Tapi aku pengen cepat ya Rasulullah. Keluarkan hartamu. Akhirnya hartanya disumbangkan semua Bu untuk kepentingan perang, jihad fisabilillah. Tapi kalau Allah sudah menetapkan orang tersebut jadi orang kaya, mau sodako sebanyak apapun tetap kaya. Sodako gak marah-marah, tapi dagangannya juga yang datang 1.500 onta, 2.500 onta datang terus, jadi ngalir. Bersedekah malah rezekinya tetap ngalir. Kemudian suatu ketika Abdurrahman bin Auf ini makan sama putranya. Nangis Bu, ketika dia mau makan nangis. Ini bahasanya orang kaya ahli surga nih. Apa dia bilang? Wahai anakku, kita ini termasuk orang yang paling kaya. Bukankah kita lihat kemarin ada namanya Abdullah bin Umair. Niku wong paling kiri Pak. Kiri meninggal nek nutup kakinya pakai kain kafan, kepalanya kelihatan. Enggak iso tuku kain. Abdullah bin Umair. Kemudian ketika kepalanya ditutup, kakinya yang kelihatan. Saking kiri nih, nangis teringat itu. Apa kata Abdurrahman kepada anaknya? Kita kalau mau beli kain, jangankan satu kain, ribuan kain kita bisa beli. Apa kata Abdurrahman? Qad khashina. Ini bahasanya orang kaya ahli surga. Qad khashina antakuna hasanatuna ujilat lana. Aku takut apa yang Allah berikan kepadamu saat ini, kekayaan-kekayaan yang aku punya saat ini, kehidupan-kehidupan yang nikmat yang aku nikmati saat ini, besok ketika di hari kiamat tidak akan Allah berikan lagi kenikmatan seperti ini. Itu bahasanya itu yang perlu diingat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Bu, jenengan niki kula fokus sekali ibu-ibu mawon semangat nggih Bu nggih. Adik-adik isu selawatan dulu nggih. Rohatil atyar tasdun filayalil maulidi. Ayo wabari kunur yabdun mimma ani ahmadi. Rohatil biar ibu-ibu nggak ngantuk, biar bapak-bapak nggak ngantuk. Yuk diselingi selawat. Selawat nopo? Cek sakitnya selawat nopo manun? Oh rohatil mawon. Yuk rohatil atil.
sesungguhnya manusia yang paling utama kata Rasulullah biyaumil qiyamah, di hari kiamat besok aksaruhum sholatan, wong sing paling akeh maca sholawat. Innallah tadi dibacakan tadi, innallaha malaikatahu yusholluna. Perhatikan, yusollu itu fiilnya fiil mudhari, pakai iya dia, yusollu yang artinya, arti dari fiil mudhari itu yang sedang atau yang akan datang. Kalau fiil madi itu lampau, berarti sholawatnya biyen. Tapi ketika yusollu pakai fiil mudhari, sesungguhnya innallaha wa malaikatahu, malaikat Allah dan malaikat yusollu bersolawat. Tadi apa arti fiil mudhari? Sedang dan akan datang, berarti terus bersolawat. Kalau jenengan tanya malaikat saya kerjane nopo? Ya solawat kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Nah ini yang fiil amalnya di sini. Shollu alaihi wasallimu taslima. Man shalla alaiya sholatan sallallahu asyra, Allah balas dengan 10 kebaikan. Tadi dikatakan kalau Rasulullah umur berapa tadi? Nah ini fungsinya salah satu sholawat itu memperkenalkan putra putri kita itu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ibunya wafat umur berapa? Di sholawatmu tadi nama ibunya siapa? Nama ayahnya siapa? Terus tadi istri pertamanya siapa? Khadijah. Umur berapa? Nah ini sholawat itu kisah-kisah Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau perilaku beliau bagaimana? Perilaku dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau berjalan dagunya nempel di bagian bawah dadanya. Cepat kalau jalan. Itu dijelaskan dalam tadi yang Bapak bacakan Al-Barzanji. Jadi ketika panas pasti ada awan yang mengiring untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau beliau mau istilahnya mau berludah atau ludahnya beliau itu biasanya dapat menyembuhkan orang yang sedang sakit. Salah satu contohnya Abu Bakar yang ketika dipatok ular dikasih ludahnya dengan bismillah sembuh. Kalau keringat Nabi Muhammad niku wangine pol sak pole wangi, ambune minyak kasturi. Nek keringat jenengan ambune boneka parfum yang masih kalah parfumnya. Nggih. Bu, Nabi Muhammad niku romantis orangnya. Napa? Bu, Nabi Muhammad niku kali Siti Aisyah dengan Nabi Muhammad itu orang yang paling romantis. Nggih, kok bisa ketika Rasulullah menonton suatu pertunjukan ada Aisyah di belakangnya, kemudian bilang Aisyah, ya Rasulullah aku juga pengen lihat. Kalau kau pengen lihat sini, akhirnya apa? Dagunya Aisyah taruh di sini, jadi dia nempel dengan Nabi Muhammad. Pipinya sama pipinya sambil menonton. Jenengan pernah sama suami jenengan kayak gitu? Yang romantis dengan itu pernah? Hah? Pernah ibunya? Bapak-bapaknya, Pak, Nabi Muhammad itu romantis ketika dia turun dari kuda, bagian punggungnya luka. Kemudian bawa kuda cepat sampai depan rumah. Tanya Aisyah, ya Muhammad, wahai suamiku, kenapa punggungmu terluka? Iya terluka. Sakit? Tidak sakit setelah melihat wajahmu. Gombalnya luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam romantis bu. Rakyat bojomu anteng. Nabi Muhammad romantis orangnya. Nah iki apik ibu tak jelaskan. Jangan pengen mlebu swarga. Niki sering saya sampaikan. Pengen mlebu swarga. Kok ragu-ragu? Pengen mlebu swarga?
cek ngarep dhewe pengen janji. Loh ini serius niki. Saya cerita ini sering saya ulang-ulang, mesti jawab paling udah bosan. Tapi yang namanya pengajian gak ada bosannya. Semakin dia sering mendengarkan, semakin suka, semakin cinta, berarti hatinya terbuka untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kisah Bu, seorang wanita ahli surga. Wanita no? Ahli surga. Kemudian dibilang oleh Rasulullah, Fatimah, kamu pengen lihat wanita ahli surga gak? Kayak yang berpojokan kuri utama kayak umai sebisa lo. Akhirnya Fatimah itu pengen, penasaran, foto wedok kok ahli surga iso dijamin oleh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sinten ya Rasulullah? Asmane Mutia. Nama wanita tersebut Mutia, Sayyidatu Mutia. Itu wanita ahli surga yang dijamin oleh Rasulullah, yang besok disuruh nuntun untanya Sayyidatu Fatimah. Jadi Fatimah ini penasaran amal apa yang dilakukan oleh Sayyidatu Mutia sampai dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Tadi jenengan yang depan udah janji sama saya. Pokoknya semua. Bu, akhirnya si Fatimah ini berangkat. Anaknya Nabi Muhammad, Sayyidatu Fatimah itu berangkat ke rumahnya Mutia. Assalamualaikum Mutia. Dijawab dari dalam Mutia. Waalaikumsalam, siapa? Saya Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah itu anaknya kanjeng Nabi. Kemudian dari dalam belum dibuka pintunya Bu, ditanyain lagi, Fatimah kali sinten? Fatimah jawab di luar, saya sama putra saya Sayyidina Husain. Anaknya kan cucunya kanjeng Nabi binten Bu, dua enten Hasan kali Husain, yang dibawa Husain. Apa kata Mutia dari dalam rumah? Fatimah, maaf saya tidak bisa menerima tamu. Kalau jenengan silakan masuk, tapi kalau Husain saya belum izin dengan suami saya. Padahal si Husain ini kasih alit sampai meniki. Akhirnya nggak jadi ke rumahnya. Kemudian hari yang kedua datang lagi, sama siapa Fatimah? Nggak cuma Husain, tapi satu lagi dibawa Hasan. Kalau Fatimah sama Husain, saya sudah izin dengan suami saya, silakan masuk. Tapi kalau Hasan saya belum izin dengan suami saya. Jenengan nek ketampanan tamu Pak RT berikut. Monggo masuk. No. Nggih. Lagi kemudian yang terakhir, yang ketiga, akhirnya masuklah Sayyidatu Fatimah ke dalam rumahnya Mutia. Dilihat Bu, boten nenten sing istimewa, boten nenten. Namun ada beberapa benda, cuma 3 benda yang kelihatannya istimewa. Sik setunggal niku ditempelke nang tembok niku ngertos laku. Wong mriki ngertos lap. Boten keset lho, boten lho. Nah, tapi nek zaman dulu niku lap niku maksudnya buat ngelap yang suatu yang bersih. Nek zaman saat niki nggih tisu lah. Tisu ngertos tisu. Wahai Mutia, kata Fatimah, kayak tisu kok ketra istimewa banget ya, tembung ngopo Mutia. Apa kata Mutia? Wahai Fatimah, ketahuilah Fatimah, ketika suamiku pulang kerja, aku lihat ada keringat yang netes di dahinya, tak lapi. Mesra banget. Hah? Jangan pernah? Yang udah pernah ketika suaminya pulang kerja, netes keringatnya dilap pakai tisu, pernah sih dan begini? Hah?
Warak tenan iki. Sinten mau sing ngekon bojone lho, Pak? Ndi? Bojomu ya, Pak? Ngadi. Mboten Bu, rahmate jenengan niku ada pada suami jenengan. Jenengan pengen mlebu swarga cepet nggih, hormati suamine jenengan. Kuwi nek maca, juan maca suwine pol tapi lek maca nggo kondangan. Wis tau maca nggo bojomu dhewe, Bu? Lek maca sing ayu banget mas-mas suaminya jenengan. Nate. Paling nang kamar iki Bapak Ibu. Nek nang kamar paling ambune ya balsem, minyak telon, GPU. Ora ono parfum sing wangi ngono bojone dhewe. Nek nganggo parfum wangi iki nek arep kondangan. Mentul-mentul wae kan wangi banget. Nek nang omah kok dasaran bolong kae. Kasar Bu bahasa saya ngapunten, saya pokoknya nggak bisa bahasa halus. Nggih, jenengan. Besok dirubah Bu. Sik hormat kali suamine Pak. Batin nopo, nopo ngersake nopo Pak. Kok bisa pun boten sing abot-abot Bu. Basa mawon kali suamine jenengan. Basa. Basa nggih. Bos oleh manggil ki ora Pak sayang, Bebs gitu dirubah. Bahasanya rubah yang santun. Apa kata Rasulullah, seandainya manusia aku perintahkan untuk sujud sesama manusia, maka sudah lama si istri itu harus sujud kepada suaminya, tapi tidak boleh. Karena sesujud sama-sama manusia itu tidak boleh, kecuali penghor jenengan nek delok katoke bojone jenengan iku kotor, jenengan kon nyopot diubahke bumak krok-krok rotok dusone to rontok. Sakniki pun angel wong perumahan ndunggo laundry. Nggih. Nggih mboten. Nek mantuk saka gawean dicuk tangane Bu, podho karo njuk pacar aswan. Apa meneh tangane kaya Pak Isan iki wireng wis teman iki aswa. Nah, kemudian yang kedua, dilihat lagi enten nopo malih satu lagi ternyata ada yang pertama tadi enten apa? Lah, yang kedua enten cambu. Cambu. Nek basane wong kutho pecut. Pecut kan Mas, pecut nggih. Lah kuwi pecut kan ngopo Mutia? Dijawab sama Mutia, wahai Fatimah, ketika suamiku aku persilakan di depan hidangan makanan, sebelum dia makan aku bilang kepada suamiku, wahai suamiku, kalau nanti makanan yang aku masak kurang asin, kurang manis atau kurang enak, mang pecutan. Kenapa Bu? Biar apa? Biar sesuk nek aku masak malih iki luwih enak. Pernah nawarin gitu sama suami jenengan? Wah, gawe sarimi dhewe ngono. Wong buri. Oke, Bu enek guyu-guyu ke wis nanti kan. Golek dhewe pak mangan dhewe, golek pecel lele nunggu golek apa kuwi. Oh, ana buri. Hormat Bu kali suami ini jenengan. Bapak-bapak ini ngoten. Rasulullah itu pernah mencium tangannya seorang bapak-bapak. Tangan ini kasar atos. Kapalan gitu lengkap pokoknya Bu. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah, hidungmu, bibirmu mulia, kenapa engkau cium tangan orang tersebut yang kasar, kapalan, ireng? Kenapa engkau mau menciumnya ya Rasulullah? Sahabat tanya. Akhirnya sahabat ini penasaran,
kok kenapa Rasulullah sampai mencium tangan orang ini Pak? Kemudian ditanya sama sahabat ini, wahai fulan, amal apa sing marai tanganmu dicium oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW? Dengan begitu mulianya, apapun yang disentuh oleh Nabi Muhammad tidak akan pernah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya itu tidak punya amal apa-apa, Mas. Tidak seperti jenengan sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi, sholatnya luar biasa. Boten, kula niku namun tiap hari kerjane gawene Pak golek watu, Pak numpuk watu nek mriki boten enten teng batu isih kathah. Wong nutuk watu niku lho, Pak. Tangannya sampai kasar, hitam, kapalan, dicium oleh Nabi Muhammad. Lah kenapa Nabi Muhammad sampai mencium tanganmu? Karena apa? Kata laki-laki tersebut, semua uang yang aku dapatkan dari menjual batu tersebut, aku kasihkan semua kepada istriku buat nafkah anak dan istriku. Kayak gini orang tahu ya, jatah bulanan kayak yes. Dicium oleh kanjeng Nabi Pak. Lillahi ta'ala untuk nafkahi anak istri jenengan niku jihad hukumnya Pak. Kalau jenengan lagi kerja, makan kerja, boleh nafkah, tiba-tiba ditabrak semua jalan meninggal dunia, jihad hukumnya. Fisabilillah. Tidak hanya berjuang di jalan Allah, perang saja boten. Kalau kata Mbah Nun niku, MH Ainun Najib, orang suami yang kerja mencari nafkah buat istrinya ketika dia meninggal, jihad fisabilillah niku Pak. Jadi duitnya ke IKB sesuk Pak, menjadi hartaan, menjadi simpan-simpan ya Bu. Yang terakhir niku enten gunting Bu. Nah niki sing paling penting. Biasane ibu-ibu ini sering bahasane kasar karo bojone, biasane sering banget ini. Apa kata Fatimah, wahai Mutia, itu gunting buat apa? Ketahuilah wahai Fatimah, ketika aku mau tidur bareng dengan suamiku, sebelum aku tidur dengan suamiku, aku bilang sama suamiku, seandainya dari pagi kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, ada perkataan-perkataan sing nglarani atimu Mas bojo, mangketoken ilaku. Berat. Ya nek suamine sing soleh yang mboten tegel, tetapi setidaknya menunjukkan Bu ya, kalau kita seorang perempuan harus hormat kepada suami kita, karena jaminan surganya istri itu ada pada suaminya. Nggih. Nggih niku pun sak jam Bu. Pun nggih, pun selak ngantuk jenengan. Nggih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, bahasanya yang kurang santun atau kasar juga saya mohon maaf karena saya tidak bisa bahasa Jawa. Mudah-mudahan malam ini merupakan malam keberkahan yang tadi saya bilang dari awal. Kita mudah-mudahan termasuk dari umatnya Rasulullah, umatnya yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat-malaikatnya. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Suryadi SHI atas tausiah yang telah disampaikan. Memasuki acara yang ke-9 yaitu penutup. Alhamdulillahirabbil alamin, usai sudah rangkaian acara Maulid Nabi pada kesempatan malam kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita. Amin. Mari bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya atas nama pribadi dan panitia mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.